Salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili PPR GTM Philadelphia Palu, mengucapkan selamat ulang tahun PPR GTM yang ke-47. Harapan kita sebagai PPR memberikan yang terbaik dalam pelayanan memuliakan Tuhan dan semakin semangat dalam seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai perempuan dalam jemaat, masyarakat, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.
Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat. Kami menyapa dengan sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan yang sedang bersekutu bersama, meski dari rumah atau tempat kita masing-masing. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan. Kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam ibadah ini dan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan "Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus". Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumah-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera.
datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat kekasih Tuhan, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah Minggu yang kudus ini, meski dari rumah kita masing-masing, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, dan ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kita masing-masing menguduskan nama Tuhan. Siapa yang memanggil dan menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Disilahkan duduk kembali. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 118. Marilah kita secara berbalasan kita mengungkapkan syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel baru berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah warga gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah pendeta, penatua, dan syemasi gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah sekolah minggu, remaja, pemuda, PPR dan PKB gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita memuji Tuhan dengan pujian, di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi
mengasihi Engkau, Yesus Tuhan. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita merespon hukum kasih dengan menyanyi "Kami rendahkan diri di hadapan-Mu". Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 2 berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu
supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan nyanyian pengakuan dosa. Kasihanilah aku yang lemah. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka kepada kitalah diperdengarkan berita pengampunannya. Sebagaimana tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah kita nyatakan sukacita kita, mensyukuri anugerah Tuhan atas kita sekalian yang luar biasa bagi kita. Mari kita lakukan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur
kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. kita menikmati pemulihan yang Tuhan berikan dalam pengampunannya kepada kita. Karena itu mestinya kita menapaki hari-hari hidup kita ini dengan selalu mewujudkan syukur kita lewat seluruh tindakan yang kita hidupi dari saat ke saat. Untuk itu, kita terus berupaya menghidupi kehidupan dalam tuntunan firman-Nya. Telah tersedia lembaran firman Tuhan, hendak kita baca dan renungkan bersama. Mari kita membuka hati dan hidup kita. Kita mengatakan, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Kita berdoa. Ini kami umat-Mu ya Allah, membuka hati dan hidup kami untuk mendengar sapaan sabda-Mu, firman-Mu yang adalah penuntun hidup kami, firman-Mu pedoman kami untuk terus mengekspresikan hidup yang bersyukur atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kami yang telah menyelamatkan kami. Berkaryalah dalam setiap diri kami, sehingga kami mendengarkan dengan sungguh dan oleh karya Roh Kudus memahaminya, bahkan ditolong untuk menghidupinya. Bersabdalah ya Allah, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan melalui firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 hingga pada ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 hingga pada ayat yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas,
Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap kitalah yang disebut berbahagia, yang terus merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, baik siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengetahui bagaimana tumbuh dan bermulanya kekristenan, jawabannya ada dalam kitab Kisah Para Rasul yang kita baca. Dari kitab Kisah Para Rasul, kita tahu permulaan pergerakan Kristen di Yerusalem setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, yang kita telah hayati dalam perayaannya pada hari Kamis yang lalu. Dari kitab Kisah Para Rasul juga kita mengerti bagaimana pengikut-pengikut Kristus dipimpin untuk menyebarkan Injil oleh Roh Kudus, menyebarkan tentang Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Peran Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat sentral dalam memimpin para rasul dan pengikut-pengikut Yesus dalam pengabaran Injil, seperti yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus sangat memahami dan mengetahui bagaimana situasi para murid dan kehidupan mereka ketika mereka melihat Yesus gurunya tersiksa, mati di atas kayu salib. Tentu dalam kesedihan, pedih dan perih, sebab sang guru agung mereka mati di kayu salib. Itulah sebabnya dalam kebangkitan Yesus sebelum ia naik ke sorga, Yesus menjumpai para muridnya dengan tujuan meneguhkan dan menguatkan hati mereka. Lalu dengan apa mereka dikuatkan dan diteguhkan? Dengan janji bahwa murid-murid itu akan menerima Roh Kudus. Dan itulah yang sedang mereka nantikan. Yang kita baca dalam bacaan kita saat ini. Dikisahkan dalam bacaan kita saat ini bahwa para murid dalam posisi menanti-nanti datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan diperlihatkan dalam kisah ini apa yang dilakukan oleh para murid dalam menanti-nanti datangnya Roh Kudus.
Mulai dari mereka kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Mereka, para murid, disertai dengan beberapa perempuan dan Maria ibu Yesus serta saudara-saudara Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem. Adalah wujud dari ketaatan atas apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka sebelum terangkat ke sorga. Kita bisa lihat kisahnya sebelum bacaan kita. Dan ternyata kembali ke Yerusalem dan mereka semua stay at home. Seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Dan mereka mewujudkan hal dalam keberadaan mereka yang tinggal di Yerusalem, stay at home di ruang atas. Sebelum Roh Kudus turun. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dikatakan dalam bacaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. 3 hal yang dilakukan oleh para murid dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus dalam sikap menanti-nanti datangnya Roh Kudus, yaitu bertekun, sehati, dan berdoa bersama-sama. Bertekun berasal dari kata tekun, artinya sungguh, dan lain-lain. Orang yang bertekun menggambarkan seseorang yang mengerjakan suatu hal dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa bersama, menanti janji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, berkonsentrasi. Lalu mereka sehati. Dalam kesadaran mereka bahwa walau mereka terdiri dari berbagai macam latar belakang yang saling berbeda, baik itu karakter, pekerjaan, dan lain-lain. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa para murid itu sehati dan menunjukkan mereka mampu meninggalkan ego masing-masing untuk siap menerima pendapat satu dengan yang lain. Ketika para murid Yesus sepakat untuk sehati, maka mereka siap mengorbankan kepentingannya sendiri untuk hidup bersama, sepikir sehati dalam kehidupan persekutuan mereka. Berdoa bersama-sama. Ada jalinan komunikasi antara mereka dengan Allah. Mereka menyatakan pengharapan. Mereka mengatakan pujian serta memohon kepada Allah Sang Pencipta. Sekaligus menunjukkan makna keberadaan mereka. Bahwa mereka tidak berdaya, mereka lemah, dan menyadari kekurangannya, keterbatasannya. Mengakui kekuasaan Allah atas hidupnya. Kekuasaan Allah yang tiada batasnya. Serta yang menguasai alam semesta dengan segala isinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertekun dalam melaksanakan kehidupan kita dengan keberadaan kita masing-masing sebagai orang beriman tidaklah mudah. Karena itu dibutuhkan kesungguhan dari kita untuk menghidupi ini. Apa yang menjadi respons kita?
ketika kita menyadari bahwa Yesus terangkat ke surga dan misinya untuk dunia ini dimandatkan kepada muridnya dan sampai kepada kita sebagai orang yang mengikutnya. Kita diharapkan untuk menjadi saksinya. Sebagai umat kepunyaannya, kita menyadari bahwa ternyata kita punya tugas penting. Setelah kita menikmati kasih-Nya dan pengorbanannya di kayu salib, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia itu. Menceritakan karya besar Allah dalam hidup setiap kita. Sebagai wujud kita menyadari bahwa hidup kita adalah menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus. Kita menceritakan bagaimana Allah telah menyelamatkan dan menolong setiap kita. Menyelamatkan dan menolong dunia ini. Kita yang telah menjadi pengikutnya, kini diajarkan kepada kita untuk hidup menjadi saksinya, memberitakannya, memberitakan Injil kepada orang lain. Lalu sejauh manakah kita sudah mengecap kebaikan Tuhan itu, sudah berperan sebagai anak-anaknya yang mengikutnya? Adakah kita sebagai umat yang mengikutnya sadar untuk selalu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada orang di sekitar kita sebagai wujud kita menjadi saksinya? Tentunya dimulai dari sikap kita yang sungguh-sungguh seperti yang ditunjukkan murid-murid dalam bacaan kita, pengikut dan pengikut-pengikut dalam bacaan kita. Bertekun, menyatakan kesungguhan. Lalu bagaimana menghayati itu? Kita wujudkan dari lingkup terkecil di mana kita berada sampai lingkup terbesar di rumah tangga. Saat ini kita sedang stay at home. Apakah kita sungguh-sungguh bertekun dalam doa dan sehati satu dengan yang lain sebagai keluarga? Sehati sebagai persekutuan. Sehati sebagai umat Allah. Untuk menjadi saksinya. Memang tidaklah mudah, seperti yang saya katakan tadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan kita, kesaksian kita memang banyak tantangannya, banyak gumulnya. Masalahnya ada di sana sini menghadang kita. Karena itu kita harus membangun kesaksian kita itu dengan diawali dari sikap yang bertekun, yang sungguh-sungguh, serta menyadari kebersamaan kita untuk sehati sepikir, serta melandasi semuanya dengan doa bersama-sama, dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Dalam doa yang tekun dan sungguh-sungguh, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah dalam Yesus Kristus. Dan
rasa takut kita kepada Allah sang pemilik hidup kita ini dan pemilik kehidupan persekutuan kita sebagai pengikut Kristus. Dengan doa yang bertekun dan sungguh-sungguh seperti itulah kita dapat berjumpa dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita diperjumpakan dalam setiap doa kita, meski kita dari rumah kita masing-masing, dari dalam kehidupan kita masing-masing, dalam situasi saat ini. Persekutuan tetap kita nampakkan. Sehingga berkat dalam persekutuan yang berkelimpahan terus menjadi bagian setiap kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa hidup kita yang kita jalani di dunia ini bagaikan murid yang kita baca dalam bacaan kita. Seperti pengikut-pengikut Yesus dalam bacaan kita. Bahwa kita mendapatkan mandat atau tugas untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam misinya bagi dunia ini. Yesus telah naik ke surga. Apa yang ia kerjakan diharapkan dilanjutkan oleh pengikutnya, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Akan tetapi, sering kita tidak sadar akan tanggung jawab itu. Merasa bahwa itu tanggung jawabnya pendeta, itu tanggung jawabnya penatua, itu tanggung jawabnya Syamas. Sehingga kita ogah untuk melakukannya. Dan merasa itu bukan tanggung jawabku. Sehingga tak jarang kita melihat bukannya mendukung pelayanan, malah menjadi tantangan dalam pelayanan dengan pola pikir sendiri. Bukannya melaksanakan tugasnya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, tetapi malah mengabaikannya. Kita diingatkan, apapun yang kita kerjakan dalam tanggung jawab masing-masing kita, mestinya kita lakoni sebagai kehidupan yang tengah bersaksi bagi Kristus. Entah di keluarga kita, sebagai tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai anak. Dan di dalam pekerjaan kita, apapun tanggung jawab kita. Di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, mestinya kita lakoni dengan bertekun, dengan sungguh-sungguh. Dan berupaya membangun kesehatian, satu dalam pikiran. Dan terus melandasinya dengan doa atau pengharapan. Mengakui keterbatasan dan kelemahan kita, sekaligus menunjukkan rasa hormat kita kepada Dia yang punya segalanya, Tuhan kita, dan merendahkan diri kita memohon Dia yang akan menolong kita. Tak jarang kita mengatakan, wah saya tidak mampu dengan keberadaan saya untuk melakukan itu, melakukan ini, melakukan hal tersebut. Kenapa saya dipercayakan? Seharusnya menjadi tanggung jawab dia. Dia mampu. Seharusnya dia, karena dia yang bisa, dia yang mempunyai segalanya untuk menopangnya dalam pelayanan. Ada kisah janda dan raja. Ketika sebuah gereja hendak dibangun, raja itu mengatakan bahwa dia akan membangun gereja. Raja ingin membiayai kebutuhan pembangunan gereja.
Tapi seorang janda juga mengatakan, dia juga harus terlibat dalam pembangunan itu. Sehingga sang janda itu setiap pagi menuju ke ladang, mengambil rumput dan kuda-kuda yang mengangkut bahan bangunan itu, ia selalu berinya makan. Ketika gereja itu sudah selesai, raja ingin menulis namanya sendiri di tembok gereja yang selesai dibangun itu. Akan tetapi, raja itu kemudian bermimpi bahwa namanya harus diganti dengan nama janda. Dan raja itu tersadar bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk melayani Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu kaya sehingga mampu membiayai semua pekerjaan Tuhan. Juga tidak ada orang yang terlalu miskin sehingga tidak mampu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu kuat untuk mampu mengerjakan semua pelayanan untuk Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu lemah untuk tidak dapat melakukan sesuatu untuk pelayanan Tuhan. Semua harus saling melengkapi. Orang kaya, orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang kuat, orang yang besar, orang yang kecil. Bahwa tidak dapat orang besar menyatakan keberadaannya tanpa orang kecil. Demikian juga orang kecil tidak dapat menyatakan keberadaannya tanpa orang yang besar. Semua kita mestinya saling melengkapi satu dengan yang lain dalam keberadaan kita masing-masing untuk menjadi saksi Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, mewujudkan kehidupan menjadi saksi Kristus. Sebab tugas ini, tugas kita semua, tugas saya, tugas Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita semua adalah saksinya. Hiduplah menjadi saksi Kristus. Dan ingat, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia yang telah memampukan para murid untuk melakukan segala sesuatu dalam pelayanannya. Oleh Roh Kudus semua kita menerima kuasa. Kala itu, para murid dengan kuasa itu menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat, dan terus menyebarkan Injil Kristus. Roh Kudus yang sama ada dalam setiap kita, menolong dan memampukan kita hidup menjadi saksi Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, merespon perenungan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dan kita lanjutkan respons kita dengan melakukan pujian Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Bapa, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatu dalam doa untuk menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Dalam menghayati kehidupan anugerah-Mu ya Allah, dan menghayati kehidupan kami sebagai pengikut-Mu, kami datang terus mengakui akan kekuasaan-Mu yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai pengikut-Mu dengan segala keadaannya. Bahwa hanya oleh karena kebesaran kuasa-Mu, kami mampu menjalaninya dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh Roh Kudus kami ditolong untuk terus hidup menyatakan kehidupan sebagai pengikut-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena kami terus menyadari bahwa kemurahan dan berkat-Mu lah yang memampukan kami untuk terus menapaki hari-hari hidup kami. Rupa-rupa berkat-Mu terus nyata dalam hidup kami. Demikian bersama kekasih-kekasih Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia. Bapak James Tomby pada tanggal 18 Mei, Saudara Andi Alreno tanggal 18 Mei, Domingus 19 Mei, dan Ibu Heni Tomby tepat hari ini 24 Mei. Kepadamu ya Allah, kami menyatakan syukur kami dalam sukacita bersama menikmati kemurahan-Mu ini.
Sembari terus memohon lanjutan pemeliharaan Tuhan atas umat-Mu ini, berkenanlah Tuhan menyempurnakan sukacita setiap umat-Mu, dan syukur terus dinaikkan hanya kepada Tuhan. Makin diberkati dalam menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan ini. Demikian juga ya Allah, kami tahu bahwa apapun yang kami hadapi dalam hidup kami yang membuat kami bergumul, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami bersandar hanya kepadamu. Bersama kekasih-kekasih-Mu, orang tua kekasih Pak Sakeus Tombi, Tuhan terus yang akan menopang. Juga Ibu Astin, dalam proses pengobatannya Tuhan terus campur tangan. Dan opanya Tisa juga Tuhan terus topang dalam pemulihannya di rumah. Semua keluarga yang mendampingi kekasih-kekasih Tuhan ini, juga Tuhan terus hadirkan sukacita tersendiri dan kuatkan, mampukan. Engkau lihat setiap pergumulan kami sebagai jemaat-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan untuk kami melewatinya, dan kami boleh terus mengandalkan dan menggantungkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Lihatlah kehidupan kami Tuhan. Seluruhnya kami serahkan kepadamu, baik pribadi lepas pribadi, dalam setiap rumah tangga, pun sebagai sebuah persekutuan jemaat-Mu. Kiranya tuntunan hikmat Tuhan terus memampukan kami menjalani kehidupan kami ini dengan senantiasa mengarahkan seluruhnya hanya kepadamu saja, sebab Engkau yang mengendalikannya dan berdaulat atas segala keberadaan hidup kami ini. Tuhan, juga setiap apa yang menjadi kerinduan dambaan setiap umat-Mu, Tuhanlah sumbernya. Semua yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau yang terus tuntun dan mampukan jemaat-Mu beroleh semuanya dalam kehendak-Mu. Yang merindukan pekerjaan tetap, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan buah hati, kiranya dapat memperolehnya dalam cara dan waktu Tuhan sendiri. Seutuhnya keberadaan hidup kami Tuhan, kami hanya persembahkan ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu saja. Demikian keberadaan dunia di tengah-tengah pandemi saat ini, bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan yang terus berdaulat atasnya, menyatakan kuasa dan kasih Tuhan atas kami. Dan biarlah kami terus menjalaninya dalam ketaatan yang kami wujudkan, yang juga adalah wujud ketaatan kami kepadamu. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri. Tuhan akan terus menolong, dan Tuhan yang menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan. Kami membawa kesemuanya ini hanya kepadamu. Dan Engkau terus memberkati anak-anak-Mu yang memberi peran untuk keberlangsungan persekutuan secara online. Biarlah kuat sehat, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, dan sukacita terus menjadi milik anak-anak Tuhan. Ini kami yang menghampiri-Mu, berserah seutuhnya kepadamu. Bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Gembala hidup kami yang setia, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan
dalam Amsal 11 ayat 24 sampai ayat 25 yang berbunyi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Saudara-saudara, marilah kita kembali berdiri untuk diri dan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dan kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Bapa Engkau Sungguh Baik.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatiannya untuk beberapa penekanan warta jemaat di hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Bahwa ibadah, baik ibadah rumah tangga dan ibadah PPGTM dan juga ibadah hari Minggu, masih kita tetap laksanakan di rumah kita masing-masing, baik melalui liturgi dan renungan selebaran, pun melalui siaran channel YouTube GTM Jemaat Philadelphia Palu. Kami tetap mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari tetap jaga kesehatan dan juga tetap bersemangat melewati hari-hari kita ini. Kita terus bersama menaruh pengharapan kita kepada Dia yang mengendalikan dunia ini dan segala keadaannya, bahwa kita akan terus ada dalam pemeliharaannya. Demikian penekanan warta jemaat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani hidup baru dalam karya dan kasih Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Kepada kita sekalian diingatkan untuk terus menjalani hidup kita dengan penuh sukacita dan mengingat selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada saat ini, bahwa kita semua harus terus melakoni hidup kita sebagai saksi-saksi Kristus dalam seluruh apa yang kita kerjakan setiap saat. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita berdiri. Kita bersama menyanyikan pujian, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu ke dalam kehidupanmu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyikan pujian Indah Rencanamu Tuhan.
tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Demikianlah rangkaian ibadah kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita.